lafaz bid'ah itu bukanlah semuanya dhalalah, tapi ada pembahagiannya. Satu pendapat mengatakan bid'ah terbagi kepada 8, satu pendapat lagi mengatakan bid'ah itu terbagi kepada 5. Yang namun kita ambil iaitu pendapat yang 5 pembahagian. Kenapa? Karena yang 5 inilah disokong oleh imam kita yang bersama, iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jelas bahawa pembahagian bid'ah itu terbagi kepada 5. Setiap daripada 5 ini bukanlah semuanya itu haram. Nyamban hai bang Wahabi. Kah jelas? Nyambanyo kah terjawab pertanyaan dari Rona hai Farhan bahawa bid'ah bukanlah satu iaitu bid'ah dhalalah, namun bid'ah itu terbagi kepada 5 golongan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami ingin membahas satu permasalahan hukum, yaitu hukum bid'ah. Bahkan karena kebanyakan daripada kita tidak tahu pembahagian daripada bid'ah, bahawa di dalam kitab karangan Syekh, iaitu dalam situ disebutkan bahawa pembahagian daripada bid'ah, pembagian bid'ah itu ada 5 pembagian. Yang mana 5 pembagian tersebut bukanlah tergolong dalam bid'ah dhalalah. Tapi 5 pembahagian ini termasuk iaitu boleh kita lakukan dan pun ada yang haram kita lakukan. Sesuai dengan perkataan Syekh dalam kitabnya. Yang mana yang 5 tersebut adalah yang pertama haram, iaitu bid'ah yang haram. Yang kedua itu bid'ah sunnah. Yang ketiga bid'ah wajib. Yang keempat bid'ah makruh. Yang kelima adalah bid'ah mubah. Dalam hal 5 ini nanti akan kami bikin contohnya, yang mana contohnya bid'ah yang haram, yang mana contohnya bid'ah yang sunnah, dan seterusnya. Maka dalam hal ini ingin kami sampaikan kepada kaum-kaum Wahabi, mohon didengar penjelasan tentang bid'ah. Jangan asal kalian menuduhkan kami ini, bacut-bacut kalian tuduhkan kami ini bid'ah. Yang pertama bid'ah yang haram. Nyamban. Yang mana bid'ah yang haram? Contoh salah satunya adalah solat subuh 4 rakaat. Apabila kita melaksanakan solat subuh 4 rakaat, itu hukumnya adalah bid'ah haram. Kenapa sedemikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita solat subuh itu 2 rakaat. Berarti apabila kita solat subuh 4 rakaat, sungguhlah menentang dengan ayat Allah. Berarti solat subuh 4 rakaat itu adalah bid'ah yang haram. Itu konsep yang pertama. Bid'ah haram. Yang kedua dalam kitabnya disebutkan bahawa bid'ah sunnah. Ini pasti para Wahabi tinggi ini. Kok ada bid'ah sunnah? Ada nak Wahabi pak buku berat. Pak itu pun bid'ah. Yang ini pun bid'ah dhalalah tagai. Bantu. Tahu, yang kedua adalah bid'ah sunnah. Yang mana contohnya bid'ah sunnah, yaitu solat tarawih 23 rakaat. Solat tarawih 23 rakaat itu adalah bid'ah sunnah. Walaupun para Wahabi mengatakan bahawa solat 2 rakaat tarawih itu bid'ah dhalalah, itu salah. Kenapa? Karena ada hadisnya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah,
Ya benar, Rasulullah SAW solat beraskan, lalu Rasulullah dilanjutkan di rumah. Ada juga satu riwayat yang mengatakan siapa yang melaksanakan solat tarawih 2 rakaat Ibnu Umar. Sesuai dengan hadisnya kata Nabi, bila tiada aku lagi nanti kata Nabi ikutlah para sahabatku. Jadi kita ambil kesimpulannya, solat tarawih 2 rakaat itu adalah hukumnya bid'ah sunnah. Berarti boleh kita lakukan. Kenapa bid'ah sunnah? Karena Rasulullah tidak pernah mengerjakannya, namun para sahabat pernah melakukan, yaitu solat tarawih 23 rakaat. Itu adalah bid'ah sunnah. Baik bantah li Wahabi tanpa aku. Yang ketiga, bid'ah wajib. Ini pasti juga para Wahabi. Kok abang itu tahu ya pembagian bid'ah? Apa enggak tahu kami buat? Coba enggak buat, mana tahu? Bid'ah wajib. Yang mana contohnya bid'ah wajib? Seperti adalah membukukan Al-Quran. Tujuannya untuk apa kita membukukan Al-Quran? Supaya tidak hilanglah lafai-lafai Allah. Karena, kenapa kami katakan sedemikian? Karena Al-Quran semasa Rasulullah belum dibukukan. Kapan dibukukan? Setelah wafatnya Rasulullah. Itu adalah bid'ah wajib. Contoh pengarang buku, pengarang kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengarangkan kitab. Tujuannya Imam Syafi'i mengarangkan kitab supaya kita tahu hukum. Itu bahwa hukum mengarangkan kitab, membukukan Al-Quran seperti zaman sekarang. Di dalam HP ada Al-Quran. Kemana-mana pun kita pergi ada Al-Quran, ada kitab. Membukukan kitab tersebut adalah hukumnya bid'ah wajib. Kenapa bid'ah wajib? Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut, namun pernah dilakukan oleh para sahabat. Itu bid'ah wajib. Itu yang ketiga para Wahabi. Jangan tinggi lagi ya. Ingat itu. Yang keempat, yaitu bid'ah makruh. Bid'ah yang keempat ini bid'ah yang makruh. Contohnya adalah menghiasi masjid. Mempelagak-lagak masjid itu bid'ah makruh. Yang namun bukan juga bid'ah haram ya Wahabi. Ingat itu. Tapi makruh hukumnya menghiasi masjid. Kita pasang apa itu tirai-tirai, saya nggak tahu. Yang intinya menghiasi masjid hukumnya itu makruh. Ya namun bukan haram juga, tapi hukumnya itu bid'ah makruh. Ban bule nyambe bulat, nyamban mukude nyambe mukurak, hai Wahabi. Keempat itu. Yang kelima, pembagian yang kelima, yaitu bid'ah mubah. Yang mana bid'ah mubah ini yang selalu kita pakai sehari-hari. Yang mana contohnya seperti adalah kita naik haji pakai pesawat. Itu bid'ah mubah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah naik pesawat. Dan seperti kita pakai sehari-hari Honda, motor itu adalah bid'ah mubah. Kenapa mubah? Karena Rasulullah tidak pernah naik mobil Avanza, yang ada naik Honda. Kita ambil kesimpulannya bahwa lafaz bid'ah itu bukanlah semuanya dhalalah, tapi ada pembahagiannya. Satu pendapat mengatakan bid'ah terbagi kepada 8, satu pendapat lagi mengatakan bid'ah itu terbagi kepada 5. Yang namun kita ambil yaitu pendapat yang 5 pembahagian. Kenapa? Karena yang 5 inilah disokong oleh imam kita yang bersama, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jelas bahwa pembahagian bid'ah itu terbagi kepada 5. Setiap daripada 5 ini bukanlah semuanya itu haram. Hai bang Wahabi, gak jelas. Banyak terjawab pertanyaan dari Roni Hai Farhan bahwa bid'ah
bukanlah satu, iaitu bid'ah dalalah, namun bid'ah itu terbagi kepada 5 golongan bid'ah. Mudah-mudahan dengan penjelasan pembagian bid'ah ini para Wahabi mengerti. Jangan selalu menuduh kita itu bid'ah. Sedangkan salah satunya contoh lagi bid'ah yang sunnah, iaitu merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah sunnah. Kenapa bid'ah sunnah? Karena jelas dalam kitab mengatakan, karena ketika kita merayakan Maulid Nabi, dalam syar'i tidak menentang. Kita lihat dalam Al-Quran, Al-Quran tidak melarangnya. Kita lihat dalam hadis, hadis tidak melarangnya. Kita lihat dalam pendapat yang 4 pun tidak melarangnya. Dari sinilah kita ambil bahawa merayakan Maulid tersebut adalah iaitu bid'ah sunnah. Bang Wahabi. Keempat itu. Seperti itu juga contoh, iaitu sembahyang tarawih 23 rakaat. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan kita pada malam yang berbahagia ini, Bang Farhan dan Bang Haris dan Wahabi semuanya faham tentang pembahagian bid'ah dalalah. Bukan bid'ah dalalah, hanya yang takut bid'ah dalalah, bikin Farhan tenang di. Hadallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.